Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur keselamatan. Sawit-sawit. Sehat selalu Gus. Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah pangestu-pun Gus. Baik, hari ini kita berjumpa di acara Sakinah Gus. Mohon waktunya nanti sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kasih dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dewi Cahya bisa kembali menemani pemirsa dalam program Sakinah. Dan bertepatan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat istimewa, yakni hikmah dan makna kurban dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini pula kita akan berjumpa dengan narasumber kita, yakni Gus Riza Zakaria. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Padang Ati Kediri. Nah, kita juga penasaran seperti apa sebenarnya Pondok Pesantren Padang Ati Kediri. Kita jumpai beliau. Sehat selalu Gus, Alhamdulillah. Hari ini saya satu keberuntungan bisa panggil kalian Gus. Boleh ngobrol-ngobrol sekedap tentang Ponpes Padang Ati ini berdiri sejak kapan Gus? Sebetulnya kalau nama lengkapnya itu Pondok Pesantren Tirakat Padang Ati Mbak. Jadi karena memang kita mengambil salah satu distingsi yang berbeda dari pondok-pondok yang lain. Jadi selain juga kita belajar ilmu agama tentunya, kitab-kitab kuning, kajian-kajian kitab kuning, ilmu-ilmunya sifatnya wajib, tapi ada satu muatan ilmu yang tidak diajarkan di beberapa pondok pesantren, yang itu diajarkan di sini Mbak. Yakni ada keilmuan berkaitan dengan keilmuan hikmah, yakni berkaitan dengan tirakat. Oleh sebab itu, nah, selain belajar agama, mereka juga diajarkan tirakat. Karena ketika kita kembali ke masyarakat, masyarakat memandang bahwa alumni pesantren itu serba bisa. Nah, ngaji iso, tirakat iso, nyuwuk iso. Ana wong loro panas lho morone tengene santri gitu Pak. Nah, itulah yang kita siapkan sehingga santri-santri memang dibekali juga dengan keilmuan-keilmuan persuaan demikian. Gitu. Jadi kenapa nama pondok pesantren itu disebut dengan Tirakat Padang Ati? Jadi memang diajarkan ilmu tirakat, ketirakatan gitu ya Gus ya. Lalu berdirinya sejak kapan sih? Nah, untuk Pondok Pesantren Tirakat Padang Ati ini sebetulnya untuk berdirinya masih 4 tahun Mbak. Jadi masih 4 tahun ini berdiri. Jadi ini tahun keempat. Nah, sebelumnya memang kita tidak menerima santri mukim. Yang ada mereka-mereka yang datang setiap malam Jumat, setiap malam Minggu, mereka datang, bahkan malam Sabtu. Kalau sekarang malam Sabtu ada majlisan, namanya Majelis Ngaswati yang jamanya hampir sekitar 1000-an. Jadi malam Sabtu sekitar 1000-an. Nah, itu mereka datang, pulang, ngaji, pulang lagi. Nah, begitu cara istilahnya di pesantren itu kalong. Nah, baru tahun ini 2, 3, 4 tahun inilah kita mulai menerima santri mukim. Dan yang perlu di garis bawah Mbak, bahwa mondok di sini gratis. Ngaten nggih Gus? Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Sekaligus makannya juga kita tanggung. Oh gitu? Betul. Waduh, jadi ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya, mungkin bahkan dari luar yang ingin ngawruh ilmu tentang agama, tentang tirakat, bagaimana beradaptasi juga bermasyarakat. Mungkin tempat sini yang paling tepat gitu ya Gus ya. Lajeng untuk yang boleh ngawruh ilmu di sini itu siapa saja Gus? Yang jelas mereka-mereka yang pengen punya niatan belajar, pengen ngaji, pengen belajar, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh, tidak terbatas usia. Di sini ada yang santri, yang putra, ada yang putri. Ada yang putra yang jauh juga ada, yang dari Papua juga ada. Nah, kemarin dari Banten yang sudah pulang, dari Medan juga ada. Nah, begitu. Apakah ada pendidikan formalnya SD, SMP, SMA? Nah, untuk sementara pendidikan formal kita belum ada, tetapi kita punya kerjasama dengan lembaga-lembaga formal yang ada di sekitar sini. Artinya santri yang ada di sini juga disekolahkan ngaten? Betul. Di sini ada yang di MI terdekat sini, ada yang di SMP, ada yang di MTS. Bahkan kita punya kerjasama khusus dengan mereka-mereka yang santri yang di sini yang kemudian sekolah di MI mereka jemput. Kemudian yang di MTS tertentu itu juga dijemput oleh mereka. Jadi apa yang mendasari Gusnya mendirikan Pondok Pesantren Tirakat Padang Ati ini? Nah, yang menjadi latar belakangnya tentunya begini. Kita pengennya santri harus siap di segala kondisi, di segala lapangan, dan dihadapkan kepada masyarakat. Jadi selain mereka harus tahu ilmu agama, mereka juga harus siap dengan berbagai macam kondisi nanti yang mereka hadapi di masyarakat. Jadi ini visinya santri harus siap
di segala media. Mantap bermasyarakat. Betul. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, Gusnya, sebelum kita melanjutkan ke bahasan kita, tema kita yakni hikmah dan makna kurban dalam Islam, seperti biasanya Gusnya menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Monggo. Ya, tapi lebih enaknya Mbak Dewi, bagaimana kalau kita ngobrolnya nanti ke dalam saja? Monggo, silakan. Monggo. Baik, pemirsa Sakinah dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah di dalam Gus Riza. Seperti biasanya sebelum kita membahas tentang materi kita pada hari ini, akan disampaikan mukadimah terlebih dahulu. Semoga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di bulan Zulhijjah ada satu ibadah yang itu merupakan sunnah muakkadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Yakni berkorban. Nah, korban itu memang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, korban sendiri di dalam Islam itu disebut udhiyah. Udhiyah itu adalah binatang ternak yang disembelih untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi pelaksanaan udhiyah atau pelaksanaan korban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun hukumnya sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah dalam artian adalah sunnah muakkadah alal kifayah dalam satu keluarga. Nah, maksudnya apabila di dalam satu keluarga itu salah satu sudah melakukan kurban, maka yang lainnya sudah cukup bagi dia. Tetapi kalau dalam satu keluarga itu misalnya hanya terdiri dari satu orang, maka bagi dia sunnah ain. Sunnah yang sangat dianjurkan atau disebut sunnah muakkadah itu. Itu begitu. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan korban nanti kita akan bisa bahas nanti pada segmen-segmen selanjutnya. Iya, baik. Ya, terima kasih Gus Riza dan pemirsa seperti biasanya. Nanti pemirsa juga bisa kembali berinteraksi melalui WhatsApp kita di nomor 085 23391688. Baik Gus, sebelum kita menggali lebih dalam tentang hikmah dan makna kurban dalam Islam itu sendiri, mungkin bisa diceritakan sedikit sekelumit perjalanan adanya Idul Kurban atau Idul Adha ini sebenarnya seperti apa? Nah, kurban itu awal mulanya disyariatkan ketika zaman Nabi Ibrahim. Yakni ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Satu ketika Nabi Ibrahim pernah bermimpi suatu malam, beliau bermimpi diminta untuk menyembelih anaknya. Anak semata wayangnya beliau, anak kesayangan beliau, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah satu pelajaran yang berharga, yakni di mana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala diuji dibandingkan dengan rasa cinta dia kepada anaknya. Maka mana yang didahulukan? Apakah dia akan melaksanakan perintah Allah dan kemudian dia harus mengorbankan anaknya, ataukah kemudian dia melalaikan perintah Allah, kemudian dia mempertahankan anaknya. Nah, inilah yang kadang-kadang sering menimpa kita. Kita sering diuji di antara apakah kita lebih mencintai harta kita, ataukah kita lebih mencintai Allah. Apakah kita rela mengorbankan harta kita misalnya untuk bersedekah misalnya, kita untuk membantu fakir miskin misalnya, daripada kemudian kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, inilah ujian terberat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhasil melewati ujian tersebut. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian digantilah oleh Allah domba yang gemuk yang diambilkan dari surga. Inilah yang pertama kali kemudian disyariatkannya kurban, gitu. Iya, baik. Lalu Gus, siapa saja sebenarnya yang wajib untuk melakukan korban ini? Nah, begini Mbak Dewi ya, pemirsa juga. Jadi seseorang itu
dikatakan mampu berkorban. Kan kadang-kadang ada orang yang begini ya, wah saya belum punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa gitu. Ya, terus ini aku korban nggak ya gitu kan, kadang-kadang begitu ya orang-orang itu. Ternyata seseorang itu dikatakan mampu berkorban apabila dia memiliki harta yang lebih dari lebih dari kebutuhan terhadap makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya. Jadi kalau pada hari raya dan malamnya itu dia sebetulnya sudah punya kelebihan untuk makanan pokok. Paling tidak besok untuk makan dia, untuk makan keluarganya, dia dan malamnya, besok dan malamnya itu ada untuk makan dia dan keluarganya. Dia sudah dikatakan mampu untuk berkorban. Pertama. Yang kedua, kebutuhan terhadap pakaian dalam satu musim. Nah, satu musim itu kalau di Indonesia ini kan ada 2 musim. Iya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Katakanlah untuk satu musim ini adalah 1 tahun. Seseorang dikatakan 1 tahun ini kebutuhan dia untuk pakaian itu berapa? Kalau beda dengan laki-laki nggih, Mbak, nggih? Iya. Perempuan ini jauh kebutuhan pakaiannya lebih banyak gitu ya. Betul, ya. Beda kalau laki-laki. Iya. Kalau laki-laki cukup beli baju satu putih, you know, bawahnya hitam gitu. Nanti setelah sholat Id digantung ya. Mari niku riyo digedolan ya. Mari digedolan gantung mana ya kan begitu gitu. Betul. Berbeda kalau perempuan kan. Kalau perempuan sholat Id beda. Nanti setelah sholat Id untuk silaturahim ke tetangga beda lagi. Habis sholat zuhur beda lagi. Habis sholat zuhur beda besok. Nah, kalau mau ke rumahnya mertua beda lagi. Besok lusa beda lagi. Jadi 1:10 ya, guys. Betul. Makanya kadang-kadang gini, Mbak ya. Satu lemari penuh ya. Satu lemari penuh itu kalau kita lihat perbandingan pakaiannya laki-laki dan perempuan, lebih banyak pakaiannya perempuan. Biasanya perempuannya full, laki-lakinya nyempil di samping gitu. Ya itulah, karena memang begitu. Dan rata-rata wanita itu begini, tidak sama dengan laki-laki. Kalau saya kan pasti rapi. Kalau hijau semua tematiknya gitu. Kalau merah semua, kalau hitam nanti hitam semua. Tapi kalau orang-orang yang lain mungkin berbeda. Karena tidak sama dengan perempuan. Kalau perempuan, cuma lihat. Roknya hitam, bajunya hitam, kerudungnya hitam. Itu kira-kira sampai dalamannya juga hitam semua. Nih, jadi kalau perempuan kan harus menyesuaikan itu. Maka dikira-kira dalam satu musim, itu kebutuhan pakaiannya berapa. Sehingga itu dihitung, kalau dia punya kelebihan dari kebutuhan dia untuk pakaian, maka dia dikatakan sudah mampu. Yang ketiga, seseorang dikatakan mampu apabila dia sudah memiliki kelebihan dari kebutuhan terhadap tempat tinggal yang dia dan keluarganya butuhkan. Kebutuhan terkaitan dengan tempat tinggal, ya. Misalnya listrik, sekarang ada telepon, PDAM, terus kebutuhan apa ya, yang lain-lain lah ya, terkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ya, tegese kebutuhan yang berkaitan dengan rumah, bukan kebutuhan makanan. Kalau makanan sudah kita di poin 1 tadi, tapi ini kebutuhan berkaitan dengan rumah, listrik, telepon, pulsa, wifi dan lain sebagainya berkaitan dengan kebutuhan itu. Kalau kemudian itu sudah cukup, kebutuhan dia itu sudah cukup dan keluarganya untuk rumahnya dia, maka dia sudah dikatakan mampu untuk berkorban. Begitu, Mbak. Ya. Jadi ada 3 niku poinnya. 3 hal yang diperhatikan betul. Dari makanan, kemudian pakaian dan kebutuhan tempat tinggal. Betul. Yang diperhatikan ya, Gus ya. Lalu untuk syarat-syarat berkorban itu sendiri, Gus, itu bagaimana? Maksudnya syaratnya hewan-hewannya yang diperbolehkan. Betul. Binatangnya seperti apa, kemudian syarat sahnya itu seperti apa gitu. Yang bisa dikorbankan, yang bisa diganakan untuk berkorban atau yang bisa dikorbankan, ini harus berupa binatang ternak. Harus binatang ternak. Betul. Yakni unta, sapi, terus kambing. Unta, ada sapi, dan juga kambing. Misal ada yang mengatakan apakah boleh misalnya ayam misalnya. Ada beberapa mazhab yang ini tidak muktamad tapi ada yang membolehkan, tetapi tidak muktamad. Maksudnya tidak bisa diambil untuk mengambil hujah hukum. Begitu. Oke. Baik ya, semakin seru, Gus, nanti perbincangan kita unta, sapi, kambing. Ayam ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan kerbau? Apakah juga masuk salah satunya, pemirsa? Nanti kita akan bahas selepas beberapa pariwara
berikut ini.